Halo, jumpa lagi dengan saya Yunus Arifin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan operasi perkalian pada matriks. Pada video sebelumnya kita sudah mulai membahas di contoh soal yang pertama. Nah, kali ini akan kita teruskan ke contoh soal yang berikutnya dari contoh soal yang kedua. Langsung saja untuk pembahasannya. Diketahui matriks A, matriks seperti ini, matriks B dan matriks C akan ditentukan hasil dari matriks B dikalikan dengan matriks A ditambah dengan C. Oke, untuk penyelesaiannya. Perhatikan untuk penyelesaiannya. Ditanyakan hasil dari B dikalikan dengan A ditambah C. Untuk proses penyelesaiannya, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan hasil dari operasi A ditambah C dulu. Yang mana kemudian hasilnya dikalikan dengan B ya. Jadi mencari A plus C dulu. Cara yang kedua adalah dengan menerapkan sifat distributif. Nah, sifat yang seperti ini ya. Jadi B dikali A tambah C ini akan sama dengan, ya ini kalikan, jadi B kali A ditambah, ini juga dikalikan, berarti tambahnya dengan B kali C. Kalau menggunakan cara ini berarti kita ada dua proses perkalian matrik. Ya, pada video kali ini akan kita bahas menggunakan cara yang pertama. Oke, langsung saja. Matrik B, kita tuliskan dulu matriknya. Negatif 3, 1, 5, 2, 4, 6. Kemudian di sini ada matrik A ditambah dengan C ya. Kita harus menjumlahkan dulu A dengan C. Saya rasa untuk hasil penjumlahannya bisa kita hitung langsung ya. Yang seletak dulu, 2 ditambah dengan 1, tentunya 3. Ini 4, tambah 1 berarti 5. Negatif 2-nya ditambah dengan 4 yang seletak, yaitu 2. Satunya ditambah negatif 3 berarti negatif 2. Kemudian ada 3, ini seletak dengan 2 ditambahkan jadi 5. 2 dengan 0 ditambahkan tentunya 2. Ini tinggal menghitung menggunakan konsep perkalian matrik ya. Oke, ingat konsepnya. Kalau sulit menentukan hasil perkalian secara langsung, kalian gunakan garis bantu seperti ini. Matrik yang ada di depan, gunakan garis bantu yang mendatar, yang memisahkan antar baris. Ya, seperti ini. Nah, boleh kasih anak panah ya. Kemudian matrik yang belakang, ini menggunakan garis bantu yang menurun. Ya, yang memisahkan antar kolom. Seperti ini. Nah, kemudian langkah mengalihkannya, ya ingat urutannya, step by stepnya. Kalikan dulu baris 1 dengan kolom 1. Setiap elemennya secara berurutan ya, bergeser-geser sesuai anak panah yang kita gambarkan. Jadi pertama ada negatif 3 dikali dengan 3. Hasilnya adalah negatif 9. Ini ditambah. Operasinya selalu penjumlahan ya. Nah, setelah tadi negatif 3 berarti geser ke sebelah kanannya kalau matriknya ada di depan. 1 ya di sini kalinya dengan yang mana? Nah, ini juga geser ya. Berarti ke bawah sesuai anak panah. Jadi satunya kali 2 hasilnya adalah 2. Tambah lagi. Nah, geser lagi 5, 5-nya dikali 5 25. Kalau sudah selesai mengalihkan baris 1 dengan kolom 1, sekarang kita ganti ke baris 1 kali kolom 2. Negatif 3 dikali 5. Negatif 15. Ya, ditambah. Geser jadi 1 kalinya dengan negatif 2 ya. Ini juga dari pergeseran. Sebelumnya kan 5. 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2 ya. Jadi tambahnya negatif 2. Tambah lagi dengan, nah terakhir geser ini ya. 5 dikali 2. Hasilnya 10. Nah, kemudian kalau sudah menuntaskan perkalian baris 1 dengan kolom 1 maupun kolom 2, kita ke baris yang kedua. Kalikan terlebih dahulu dengan kolom satunya.
Oke, perkaliannya secara berurutan 2 kali 3, ini 6, ditambah ada 4 kali 2, ini ya, digeser ya. 4 kali 2 adalah 8, ditambah, nah, geser lagi, 6 kali 5, 3. Terakhir, perkalian dari baris kedua dengan kolom kedua. Secara berurutan untuk hasilnya, ini ada 2 dikali 5, 10, ditambah 4 kali negatif 2, negatif 8, ditambah 6 kali 2 adalah 12. Terakhir, tinggal menentukan hasil dari penjumlahan ini. Negatif 9 tambah 2, negatif 7. Ditambah 25, berarti 18. Oke, lanjut. Negatif 15 ditambah negatif 2, negatif 17. Ditambah 10, negatif 7. 6 tambah 8, 14. Ditambah 30, 44. 10 tambah negatif 8, 2. 2 ditambah 12, 14. Ya, ini hasilnya. Oke, jadi ini sudah mulai mengaplikasikan tidak hanya operasi perkalian, tapi digabung dengan operasi yang lain ya. Dalam hal ini berarti di operasi penjumlahan. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya nomor 3. Nah, ini juga ya gabungan beberapa operasi. P dikurang Q dikali dengan P plus Q ya, sudah diberikan matriknya di sini. Ini juga ada beberapa cara untuk menentukannya, tapi akan kita selesaikan dengan menentukan terlebih dahulu hasil dari P dikurang Q serta P ditambah dengan Q. Setelah diperoleh masing-masing hasilnya, baru dikalikan. Oke, perhatikan untuk penjelasannya. Kita akan cari dulu yang pertama dari P min Q. Ya, tulis matriknya 1, 2, negatif 1, 3. Kurang Q, kurangi 1, negatif 1, negatif 2, 0. Untuk hasilnya, kita kurangkan yang seletak ya. Jadi 1 kurang 1, 0. 2 dikurang negatif 1, sama saja ditambah 1, jadi 3. Negatif 1 kurang negatif 2, sama saja negatif 1 ditambah 2, yaitu 1. 3 kurang 0, jelas 3 ya. Oke, lanjut. P ditambah dengan Q. Nah, kita tulis matriknya 1, 2, negatif 1, 3, ditambah Q, tambah 1, negatif 1, negatif 2, 0. Oke, untuk hasilnya sama ya konsepnya dengan yang pengurangan. Jumlahkan yang elemennya seletak. 1 tambah 1, 2. 2 tambah negatif 1, 1. Negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3. 3 ditambah 0, 3. Nah, hasil dari ini, operasi ini, kedua operasi ini, akan kita gunakan untuk menentukan hasil dari P min Q dikali dengan P plus Q. Tinggal tuliskan hasil operasi tadi. Di matrik 0, 3, 1, 3 dikali matrik 2, 1, negatif 3, 3. Untuk menentukan hasilnya, gunakanlah konsep perkalian matriksnya ya, seperti yang sebelumnya dibahas. Matrik yang depan kita buat dulu garis bantunya mendatar seperti ini, memisahkan baris. Matrik yang belakang garis bantunya menurun, yang memisahkan antar kolom. Nah, seperti ini. Oke, dikalikan. Kalikan dulu baris 1 dengan kolom 1 ya, secara berurutan. Mulai dari 0 kali 2, 0. Ditambah 3 kali negatif 3, negatif 9. Setelah itu baris 1 kali dengan kolom 2, 0 kali 1, 0. Ditambah 3 kali 3, ini 9. Kemudian kalau sudah ke baris 2 kali kolom 1, secara berurutan hasil perkaliannya 1 kali 2, 2. Ditambah 3 kali negatif 3 adalah negatif 9 ya. Dan terakhir baris 2 dengan kolom 2, ini dikalikan. 1 kali 1 adalah 1, ditambah
3 kali 3-nya 9. Nah, terakhir tinggal menentukan ya hasil penjumlahan ini. 0 tambah negatif 9, jelas negatif 9. 0 tambah 9, 9. 2 tambah negatif 9, negatif 7. 1 tambah 9, 10. Nah, ini hasil untuk soal nomor 3. Ya, lanjut aja ya ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke. Diketahui matrik S adalah matrik 4, 1, 3, 2, tentukanlah matrik S pangkat 3. Nah, konsep yang perlu dipahami di sini ya, mungkin banyak di antara kalian sebelum menyimak pembahasannya akan berpikir seperti ini. S pangkat 3 sama dengan, oh setiap elemen tinggal dipangkat 3. Ini 4 pangkat 3, 64. 1 pangkat 3, 1. 3 pangkat 3, 27. 2 pangkat 3, 8. Nah, ini konsep yang jelas keliru ya. Ingat kembali definisi dari perpangkatan. Ada S pangkat 3. Artinya apa? Artinya adalah perkalian S dengan S itu sendiri sebanyak 3 kali. Jadi S kali S kali S. Dengan kata lain, S pangkat 3 adalah kita menentukan hasil perkalian dari matrik 4, 1, 3, 2 dengan matrik itu sendiri sebanyak 3 kali ya. Jadi 4, 1, 3, 2 kali 4, 1, 3, 2 kalikan lagi dengan 4, 1, 3, 2. Yang mana yang dikerjakan dulu tidak masalah ya, kita mengerjakan yang belakang dulu karena pada perkalian ada sifat asosiatif. Kan tetapi kita coba membiasakan mengerjakannya dari depan ya. Buat dulu garis bantu ini yang mendatar, yang menurun. Kalikan dulu ya dua matrik yang ada di depan. 4 kali 4, 16. Geser ya, jangan lupa ditambah. 1 kali 3-nya 3. Kemudian perkalian baris 1 dengan kolom 2. 4 kali 1, 4. Ditambah, geser. 1 kali 2 adalah 2. Kemudian baris 2 kali kolom 1. 3 kali 4, 12. Ditambah, geser. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian baris 2 kali dengan kolom 2, 3 kali 1 adalah 3, ditambah 2 kali 2-nya 4. Oke, nanti hasilnya kalikan lagi dengan matrik 4, 1, 3, 2. Tulis dulu ya, di sini hasilnya 19, 6, 18, 7, baru kalikan 4, 1, 3, 2. Oke, jadi bertahap ya. Ini hasil perkalian tadi kalikan lagi buat garis bantu. Oke, untuk hasilnya kalikan secara bertahap ya. Baris 1 dengan kolom 1, 19 kali 4. Oke, 76 ya. Ditambah, nah ini geser, 6-nya kali 3, 18. Lanjut. Baris 1 kalikan dengan kolom 2, 19 kali 1, 19. 6 kali 2, itu ditambah 12. Setelah itu ke baris 2, kali dulu dengan kolom 1. 18 kali 4, 72 ditambah, geser ya, 7 kali 3, 21. Terakhir baris 2 kali kolom 2, 18 kali 1, 18. Ditambah 7 kali 2 adalah 14. Nah, tinggal hitung hasil akhirnya. 76 ditambah 18. 94 ya. 19 ditambah 12, 31. 72 ditambah 21, 93. 18 tambah 14, 32. Nah, ini hasilnya untuk soal nomor 4. Jadi kesimpulannya kalau ada perpangkatan, bukan berarti elemennya, setiap elemennya dipangkatkan ya. Tetapi dihitung dari perkalian matrik yang berulang. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini udah ada campuran dengan konsep lain ya. Kita menemukan ada T berarti transpos. Dan konsepnya di sini ada elemen matrik yang belum diketahui ya secara lengkap. Oke. T
Tipe soal seperti ini tuh dulu sering keluar di ujian nasional ya, walaupun tahun depan mungkin sudah tidak ada ujian nasional, tapi kalian akan tetap menemui di soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi ya. Oke, kita mulai. Diketahui ada tiga matrik. Matrik A, di mana ada satu elemen yang belum diketahui, di sini dinotasikan dengan K, matrik B, matrik C. Ditanyakan nilai K yang memenuhi jika A kali B sama dengan C transpose. Oke, langkah mengerjakannya, kita tuliskan dulu persamaan yang diberikan, yaitu A kali B sama dengan C transpose. Tuliskan matriknya, 2K 10 kali B. B-nya 1, negatif 2, 3, 4, sama dengan C transpose. Negatif 1, 1, negatif 8, 2, ini ditranspose. Oke. Untuk ruas kanan, saya rasa cukup jelas ya, karena kita tinggal menentukan transpose saja, yaitu dengan menukar baris dan kolomnya. Nah, seperti ini ya, negatif 1, 1, semula kan baris pertama. Kalau ditranspose dia menjadi kolom pertama, negatif 1, 1. Ini berarti negatif 82 menjadi kolom keduanya. Ini transposnya sudah terselesaikan. Sekarang tinggal menentukan hasil perkaliannya. Oke, bagaimana mengalihkan matrik yang elemennya tidak diketahui berupa bilangan apa? Nah, berupa variabel ya. Dalam hal ini berupa variabel. Tidak masalah. Yang penting kita menerapkan konsep yang sama, ya. Oke, untuk perkaliannya kita kalikan dulu baris 1 dengan kolom 1 secara berurutan. Hasilnya adalah 2 kali 1, jelas 2. Ditambah. Nah, kan bergeser ke elemen sebelahnya ya, sama bawahnya. K dikali 3. Di 3, 3K. Tulis saja padanya. Setelah itu baris 1 kalikan dengan kolom kedua. Ya, hasilnya 2 kali negatif 2, negatif 4. Nah, ditambah. Nah, ini kan K dikali 4, berarti 4K. Oke, lanjut. Sekarang kita gunakan dari baris kedua ya. 1 kali 1, 1 ditambah 0. 0 kali 3 ya jelas 0. Kemudian terakhir dengan kolom kedua ya. 1 kali negatif 2, negatif 2. Kemudian 0 kali 4 adalah 0. Di sini ada sedikit kekeliruan ya. Soalnya kita ralat saja agar nanti bisa terselesaikan. Ini negatif 2. Ya, jadi di sini di soal harusnya negatif 2. Oke, lanjut saja. Nah, 2 tambah 3K itu apa? Jadi, konsep yang sering saya temui kesalahannya itu 2 tambah 3K, kalian fokusnya menghitung 2 tambah 3 itu 5. 5K ini salah. Nah, 2 tambah 3K karena yang satu ada variabel K, satunya tidak ada, ya dibiarkan saja padanya. Ini tetap 2 tambah 3K. Nah, begitu pula yang negatif 4 tambah 4K. Ini 1, ini min 2 ya. Negatif 1, ini negatif 8, 1, min 2. Nah, menentukan nilai K yang memenuhi, di sini kita tinggal mengaplikasikan konsep kesamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika elemen-elemen yang terletak sama, selain ordonya pun sama. Nah, ordo tidak jadi masalah ya, karena jelas sama. Nah, elemen yang harus sama, yang melibatkan variabel, kita pilih salah satu saja. Ya, karena variabel yang dicari hanya satu ya. Ini ada 2 plus 3K seletak dengan negatif 1 ya. Kita gunakan kesamaan dari elemen ini. Jadi 2, ini ya, kita ambil yang ini. 2 tambah 3K sama dengannya negatif 1. Nah, 3K berarti sama dengan negatif 1. Ini 2 dipindah ruas. Jadi pengurangan, dikurang 2. Jadi 3K sama dengan negatif 3. Maka nilai K yang memenuhi adalah negatif 3 dibagi 3 ya, jadi negatif 1. Nah, mulai nomor 5 ini kita sudah mengaplikasikan banyak konsep pada matrik ya, pada operasi matrik sekaligus. Nah, kedepannya akan seperti itu ya. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6.
Oke. Diketahui ada 3 matrik, matrik A, matrik B, dan matrik C akan ditentukan hasil dari A kali C dikurang B kali C. Nah, di bagian sebelumnya, soal sebelumnya tadi ada ya yang modelnya hampir sama. A kali C kurang B kali C. Mungkin yang bisa kita lakukan kalau melihat soal seperti ini, ya menentukan hasil A kali C, kemudian menentukan hasil B kali C, baru dikurangkan. Nah, boleh seperti itu ya. Atau kalau kalian lebih kreatif, lebih jeli, mungkin akan melihat ini di belakangnya ada matrik yang sama, yaitu matrik C. Jadi boleh nanti diselesaikan seperti ini. Kita kumpulkan ya. C-nya keluarkan maksudnya. Jadi selesaikan dulu A kurang B, baru hasilnya dikali C. Ini sifat distributif. Oke. Tapi untuk yang ini silakan ya, buktikan sendiri hasilnya harus sama dengan yang seperti ini. A kali C kita cari dulu. Negatif 3, 5, 7, negatif 4 kali C. 3, negatif 3, 5, 8. Ya, kita kalikan dulu, mau dicari dulu hasilnya. Garis pantau ya, di sini. Negatif 3 kali 3, negatif 9, ditambah, geser ya, 5 kali 5-nya 25. Kemudian baris 1 kali kolom 2, negatif 3 kali negatif 3 adalah 9, ditambah 5 kali 8-nya adalah 40. Kemudian baris kedua, kali dulu dengan kolom 1. 7 kali 3 adalah 21, ditambah negatif 4 kali 5 adalah negatif 20. Kemudian baris 2 kali kolom 2, 7 kali negatif 3, negatif 21, ditambah negatif 4 kali 8, negatif 32. Oke, tentukan dulu hasilnya. Negatif 9 tambah 25 adalah 16. 9 tambah 40, 49. 21 tambah negatif 20 sama saja 21 kurangi 20 adalah 1. Negatif 21 ditambah negatif 32 berarti negatif 53. Oke, ini untuk A kali C. Sekarang kita juga memerlukan hasil dari B dikali C. Tulis matriknya yang B. 2, negatif 3, 5, dan 7. Kali matrik C-nya. 3, negatif 3, 5, 8. Oke, gunakan garis bantunya. Ini mendatar, ini menurun. Oke, tentukan hasilnya. Perkaliannya secara berurutan. Baris 1 dengan kolom 1. 2 kali 3, 6. Ditambah negatif 3-nya kali 5, negatif 15. Baris 1 dengan kolom 2. 2 kali negatif 3, negatif 6. Ditambah negatif 3 kali dengan 8 adalah negatif 24. Baris 2 dengan kolom 1, 5 kali 3, 15, ditambah 7 kali 5, 35. Baris 2 dengan kolom 2, 5 kali negatif 3, negatif 15, ditambah 7 kali 8-nya 56 ya, tinggal dijumlahkan saja. 6 tambah negatif 15, negatif 9. Negatif 6 ditambah negatif 24, negatif 30. 15 tambah 35, 50. 35, maaf. Negatif 15 ditambah 56. Berapa ya? 41 ya. 41. Kita cek dulu. Ya. Oke. Setelah itu baru dihitung hasil dari AC dikurang BC. AC-nya kita tinggal gantikan 16, 49, 1, negatif 53, dikurang BC-nya, negatif 9, negatif 30, 50, 41. Oke, jadi 16 dikurang negatif 9. Sama artinya ini jadi ditambah 9, yaitu 25. 49 dikurang negatif 30. Sama saja ditambah 30, berarti 79.
1 kurang 50, negatif 49. Negatif 53 dikurang 41 sama saja negatif 94. Nah, ini ya hasil untuk soal nomor 6. Nanti silakan dicoba. Kalau A kurang B dulu, baru dikalikan C, hasilnya sama atau tidak. Kalau secara sifat hasilnya harusnya sama ya. Lanjut ya ke soal terakhir, soal nomor 7. Soal nomor 7 ya, kita diberikan bentuk soal seperti ini tipe-tipe soal yang biasa keluar di kalau dulu di ujian nasional sekaligus di SBMPTN ya, namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Untuk sistem tahun depan kita masih menunggu ya akan seperti apa. Ada persamaan matriks seperti ini, yang ditanyakan adalah hitung nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Tentunya menentukan A, B, C, D-nya tidak dengan cara coba-coba ya. Kalau coba-coba mungkin akan banyak trial and error-nya ya. Kita akan menyelesaikan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari di operasi dari matriks. Perhatikan untuk yang ruas kanan, ini operasinya cukup operasi penjumlahan ya. Jadi mungkin akan lebih sederhana. Maaf, ruas kiri ya, bukan ruas kanan. Ini penjumlahan biasa ini. 2A ditambahnya dengan 1 ya. Kita tandai saja yang dijumlahkan. 2A tambah 1 karena berbeda variabel ya tuliskan apa adanya ya. 4 tambah 4, yang ini 4 tambah 4 jelas 8 hasilnya. Kemudian ada 1 ditambahnya dengan D ya, yang seletak. Jadi 1 plus D. Kemudian terakhir ada B tambah C ditambah dengan 2 ya. Jadi B tambah C tambah 2. Ini ruas kiri sudah terselesaikan. Sekarang tinggal yang ruas kanan. Oke, ini seperti nomor 6 tadi ya. Gunakan garis bantu seperti ini. 3 kali 3, 9. Geser ya, min 2 kali min 3, berarti ditambahnya 6. Kemudian baris 1 kali kolom 2, 3 kali B, 3B. Negatif 2 kali negatif 1, berarti plus 2 ya. Kemudian yang lainnya ini ada 1 kali 3, 3. Ditambah 3 kali min 3, negatif 9. Terakhir baris 2 dengan kolom 2, 1 kali B adalah B. 3 kali min 1, min 3. Oke, mungkin yang ini bisa kita tulis hasil sederhananya dulu. 2A plus 1 tetap ini 8 juga. Ini mungkin tulisnya gini ya, D plus 1, B plus C plus 2 ya tetap seperti itu padanya. Kemudian 9 tambah 6-nya adalah 15. 3B plus 2-nya tetap. 3 ditambah negatif 9, negatif 6. B dikurang 3, tetap ya, B min 3. Nah, kalau sudah menemukan hasil operasinya di masing-masing ruas, gunakan konsep kesamaan dari dua matrik ya. Yang seletak kita samakan. Ada 2A plus 1, seletak dengan ini 15. Di 2A ditambah 1 sama dengan 15. Dari sini bisa dicari ya nilai A-nya ternyata. Yaitu 2A sama dengan 15, ini plus 1 tadinya pindah ruas. Di min 1, 2A sama dengan 14, sehingga A sama dengan 14 bagi 2. Jadi A sama dengan 7. Ini nilai A. Ya, simpan dulu. Lanjut. Yang lainnya apa lagi? Oh, ini ada 8. Seletak dengan 3B plus 2 ya. Tulisnya gini aja ya, 3B plus 2 sama dengannya 8. Oke, dari sini B bisa dicari ya. Pindah ruas plus 2-nya jadi 8 min 2. 3B sama dengan 6. B-nya sama dengan 6 per 3. Ya, jadi B sama dengan 2. Lanjut. Oke, yang ini dulu ya. Ada D plus 1 seletak dengan negatif 6 ya. Ini buat tanda saja. D plus 1 sama dengannya negatif 6. Oh, tinggal pindah ruas saja langsung ketemu D-nya ya.
Itu negatif 6 kurangi 1. Jadi D-nya sama dengan negatif 7. D sudah. Oke, dari elemen yang terakhir ya, yang ini. B plus C plus 2 ya. B ditambah C ditambah 2 sama dengannya apa? Oh ini B min 3. Nah, B-nya kan sudah diperoleh nilainya 2. Boleh dimasukkan. Jadi 2 tambah C tambah 2 sama dengan 2 kurang 3. Ini jadi C plus 4 ya. 4-nya dari ini 2 tambah 2-nya. 2 kurangi 3-nya negatif 1. Jadi C sama dengan negatif 1 kurang 4. C sama dengan negatif 5. Nah, semua variabel sekarang sudah ditemukan nilainya ya. Tinggal hitung yang ditanyakan. Jadi, hasil dari A ditambah B tambah C ditambah D, ya tinggal substitusikan. A-nya 7, B 2, C-nya negatif 5, ditambah D-nya negatif 7. Nah, 7 tambah negatif 7 habis kan? 0. Tinggal 2 tambah negatif 5, negatif 3 ya. Ini untuk hasil di soal nomor 7. Nah, yang diharapkan seperti ini. Jadi dari beberapa konsep operasi pada matrik, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan beberapa konsep matriks, operasi matriks sekaligus. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.